Shalom. Sekali lagi shalom. Oh iya. Biar nggak agak kosong sekali, mungkin yang sebelah sini mungkin bisa pindah ke sini sebagian. Ayo. Jalan dari belakang. Dari belakang. Ayo silakan 3 orang ke sini. Silakan. Ayo, cepat. Waktu. Ayo. Satu orang lagi. Oke. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, teman-teman, kembali kita berjumpa pada malam hari ini. Hari ini kita akan berbicara singkat aja, kita nggak lama karena bentar kita akan ada persiapan untuk Natal kita. Jadi kita akan hari ini berbicara sangat singkat aja. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang tenang di tengah badai. Sekali lagi, tenang di tengah badai. Kita buka kebenaran firman Tuhan kita Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sekali lagi Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ya, tolong multimedia langsung cepat ditampilkan. Markus 4 ayat 35 sampai yang ke-41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Seperti biasa yang ganjil kita baca oleh pria, yang genapnya nanti wanita. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Taat kepadanya. Hari ini kita lihat dalam ayat ini bahwa murid-murid sedang menghadapi badai di tengah danau. Di tengah mereka sedang berlayar, mereka menghadapi badai. Tapi coba lihat bagaimana respon daripada murid-murid Yesus. Pada saat itu dikatakan bahwa Yesus sedang ngapain? Yesus sedang ngapain? Ayo coba fokus sebentar, kita hanya sebentar aja. Waktu itu Yesus dikatakan sedang ngapain? Di mana? Di gurita. Yesus sedang tidur. Murid-murid Yesus ini terjaga semuanya. Jadi jangan pikir, jadi gini ya, Yesus itu adalah manusia yang sejati dan Allah yang sejati. Jadi jangan pikir bahwa Yesus tidur berarti dia gak Tuhan. Ya karena dia adalah manusia yang sejati, makanya dia tidur. Nah, Yesus tidur, murid-murid sedang terjaga, dan tiba-tiba mereka menghadapi badai. Respon murid-murid apa? Mereka ngapain? Mereka bangunkan Yesus. Tapi dengan penuh kepanikan, dengan penuh ketakutan. Karena mungkin mereka berpikir mungkin badai ini bisa menghanyutkan kita. Mungkin sewaktu-waktu kita bisa aja tewas dalam perjalanan ini. Mereka bangunkan Yesus. Guru. Apakah engkau gak peduli kalau kita akan mati di sini?
Apakah engkau nggak peduli kalau kapal kita ini akan tenggelam? Lalu Yesus bangun. Coba kita perhatikan lagi di ayat 39. Dia bangun. Lalu dia menghardik badai itu. Di ayat 40, Yesus berkata kepada mereka, "Hei, kenapa kamu takut? Kenapa kamu gak percaya?" Gini, coba kita berpikir sejenak ya. Ada badai. Lalu murid-murid bangunkan Yesus. Normal atau enggak? Normal enggak? Saya tanya, normal enggak? Gini, kalau kita analogikan, mungkin engkau sedang ada masalah. Engkau ada masalah, engkau datang berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku sini sedang menghadapi masalah berat nih. Tolong ini Tuhan, ini bagaimana? Selintas, kalau kita pikir secara sejenak, ini seakan-akan benar kan? Ada yang salah nggak di sini? Murid-murid bangunkan Yesus karena ada badai. Yaitu wajar. Semua juga akan melakukan seperti itu. Tapi entah kenapa Yesus katakan, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu nggak percaya?" Ternyata murid-murid nggak percaya sama Yesus. Mereka nggak percaya akan kekuatan Yesus. Padahal kan gini, kalaupun mereka tenggelam, mereka akan tenggelam bersama dengan Yesus. Kalaupun mereka mati, Yesus juga mati. Tapi apa yang perlu ditakutkan? Padahal Yesus bersama-sama dengan mereka. Mereka sudah berjalan bersama dengan Yesus. Wah, sudah lama sekali mereka berjalan. Mereka sudah melihat berbagai macam mukjizat dan karunia yang dilakukan oleh Yesus. Mereka melihat ada banyak orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus. Tapi kenapa pada saat itu mereka menjadi takut? Mereka gak percaya sama Yesus. Makanya dikatakan, "Mengapa engkau gak percaya?" Mengapa engkau takut? Tadi lagu kita katakan bahwa kita harus tenang. Bukan tenang. Apakah kita hari-hari ini cukup tenang di tengah-tengah badai? Apakah kita justru seperti murid-murid yang langsung panik? Padahal Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Yesus ada sama-sama dengan mereka, ada di samping mereka. Tapi kok mereka bisa takut? Seperti itulah gambaran kita saat ini. Di tengah badai hidup, di tengah permasalahan hidup, berbagai macam situasi yang engkau hadapi, engkau takut. Engkau lupa bahwa engkau punya Tuhan. Engkau lupa bahwa ada Yesus yang bersama-sama dengan engkau. Di mana dikatakan dalam kitab Yesaya, Dia yang memegang tangan kananmu. Terus kenapa kita takut? Sering sekali kita menjadi takut. Karena apa? Kita lebih fokus kepada masalahnya. Kita lupakan bahwa kita punya Tuhan yang sanggup tolong kita. Seperti inilah murid. Ternyata sering ketakutan ini justru menelan kita. Menelan kepercayaanmu akan Tuhan. Tapi Yesus menegur murid-muridnya. Yesus katakan, "Hei, kenapa kamu itu takut? Kenapa kamu kurang percaya? Apakah saat ini engkau sedang kurang percaya sama Tuhan? Masalah apa yang kita hadapi? Pergumulan seberat apa yang kau hadapi? Makanya engkau takut." Gini, Yesus kan, murid-murid kan sedang bersama-sama dengan Yesus. Murid-murid kan sedang bersama-sama dengan Tuhan pada saat itu. Istilahnya mereka sedang ikut Tuhan. Murid-murid sedang mengikuti pergerakan Tuhan. Mereka berjalan beriringan dengan Tuhan. Tapi satu yang pasti. Saya ingin kasih tahu kepada kalian semua. Dari ayat ini, dengarkan saya. Dari ayat ini, kita bisa belajar. Akhirnya kita bisa tahu bahwa walaupun engkau ikut Tuhan, bukan berarti masalah gak ada.
Walaupun engkau ikut Tuhan, bukan berarti badai kehidupan enggak ada. Walaupun engkau ikut Yesus, bukan berarti hidupmu akan santai aja, akan enak-enak aja, akan mulus aja, enggak. Ikut Tuhan enggak pernah dijanjikan bahwa hidupmu akan aman-aman aja. Disinilah jelas kita tahu bahwa mereka sedang menghadapi badai. Padahal ini mereka sedang di samping Yesus, di samping Tuhan kita, tapi tetap ada badai. Sekali lagi saya tekankan hal yang sudah sering saya tekankan. Engkau ikut Yesus bukan berarti engkau gak bisa sakit. Engkau ikut Yesus bukan berarti hidupmu diberkati selamanya. Engkau ikut Yesus bukan berarti hidupmu akan naik terus. Engkau ikut Yesus, engkau bisa sakit kok. Engkau ikut Yesus, engkau bisa menderita. Itu fakta. Makanya gak ada itu istilah ikut Yesus pasti diberkati, ikut Yesus pasti sehat, gak ada itu. Itu sebuah kebohongan yang besar. Ikut Yesus gak tiadakan masalah, tapi tetap ada masalah. Tapi kita gak boleh takut di tengah-tengah masalah itu. Karena apa? Karena kita tahu ada Tuhan yang tolong kita. Sama seperti Petrus. Coba kita buka dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Coba cepat, Matius 14 ayat 22. Sekali lagi, Matius 14 ayat 22 sampai yang ke-33. Oh, jangan deh, kita baca dari ayat 26 aja. Ayat 26 sampai yang ke-32. Ayat 26 sampai 32. Kita baca sama-sama. 1 2 3 ya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku untuk datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Pengalaman yang sangat menakjubkan, di mana Yesus berjalan di atas air. Lalu murid-murid melihat, Petrus merespon dengan cepat, "Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku datang berjalan kepadamu." Lalu Yesus katakan, "Datanglah, datanglah." Lalu Petrus berjalan karena perkataan yang disampaikan oleh Yesus. Dia berjalan di atas air dan mukjizat terjadi. Manusia berjalan di atas air. Tapi jangan habisin engkau ntar di tengah-tengah Danau Toba sana, di tengah kapal engkau coba-coba jalan di atas air ya. Jangan ya, jangan coba-coba. Adegan ini untuk tidak ditiru di rumah. Oke? Lalu mereka berjalan di atas air, Petrus berjalan di atas air. Lalu dikatakan tiba-tiba datanglah tiupan angin. Lalu Petrus menjadi takut. Mulailah dia tenggelam. Seperti inilah kita dalam kehidupan ini. Pertama, kita dengar perkataan Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Tadi katakan Tuhan berkata kepada Petrus, "Datanglah." Sama seperti kita mendengar firman Tuhan. Kita baca Alkitab kita dengar khotbah berbicara, pendeta berkhotbah di depan. Kita dengar renungan-renungan, kita baca renungan-renungan. Kita mendalami Alkitab kita. Kita menjadi kuat. Kita menjadi teguh lagi. Maka kita bisa berjalan di tengah-tengah badai. Tapi apa? Sejenak tiba-tiba badai dalam kehidupanmu datang. Masalah dalam kehidupanmu
di dalam air sedang tenggelam, Tuhan tinggalkan enggak? Tuhan tinggalkan enggak? Tapi apa? Ketika Petrus bilang, tolong aku, lalu Yesus ulurkan tangannya. Maka tahulah, jangan engkau takut. Jangan engkau takut. Maka kita bisa bilang lagi, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diri. Engkau menghadapi badai sekalipun, engkau hadapi persoalan seperti apapun, Tuhan gak pernah tinggalkan engkau. Dengan begitu kita bisa berkata, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi kita katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah, katakan dia tetap Allah kita, penolongku. Walau 10.000 rebah di kanan kita, di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Jangan pernah goyah, jangan pernah goyah. Walau banyak orang yang rebah, walau banyak orang yang sedang jatuh saat ini. Mungkin kita lihat pandemi ini, mungkin kita lihat COVID ini, banyak orang meninggal di mana-mana. Kabar kematian mulai kita dengar di telinga kita. Oh, si Anu, oh itu orang yang ku kenal, kok mati karena COVID. Kita mulai takut. Aduh Tuhan, apakah aku masih bisa hidup di tengah-tengah zaman ini? Kita mulai takut, kita mulai bimbang. Kita lihat orang-orang mulai berjatuhan, mulai masuk rumah sakit, mulai masuk ruang UGD karena penyakit dan lain sebagainya. Kita takut. Kita lihat badai kelaparan mulai datang. Kita takut. Kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Sanggupkah Engkau tolong aku, Tuhan? Kita mulai bertanya seperti itu. Lalu di mana keyakinan kita? Di mana keyakinan kita? Lagu ini dikutip dari Mazmur pasal 91. Walau 1000 rebah di sisimu karena penyakit, walau 10.000 rebah bermatian, kita gak pernah takut. Tuhan ada di pihakmu. Tuhan ada di pihakmu, kawan. Ngapain kau takut? Badai apapun yang kau hadapi, Tuhan di pihakmu. Kalau engkau melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan, engkau ada di pihaknya. Apa? Persoalan seperti apa? Persoalan seperti apa yang buat engkau goyah? Apa? Di lagu ini seharusnya itu menguatkan kita. Gak apa-apa Tuhan, badai di tengah-tengahku pun mungkin sedang bergelora. Mungkin persoalan hidupku mulai semakin menjadi-jadi. Gak apa-apa Tuhan, aku tahu Engkau ada di pihakku. Gak apa-apa Tuhan. Kita lihat badai bergelora. Oh gak apa-apa Tuhan, Engkau ada di pihakku Tuhan. Gak apa-apa. Yang selama Tuhan ada di pihakku, aku gak akan pernah takut. Makanya kita bisa katakan lagi, kita bisa nyanyi lagi sama Tuhan. Kita katakan, di saat badai yes, amin. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Katakan, kau tenang, ku tenang. Kau, sekali lagi kita katakan, di saat badai, di saat
kita bisa tenang? Kenapa engkau bisa tenang di tengah-tengah badai persoalan hidupmu? Karena engkau tahu siapa Tuhanmu. Engkau kenal siapa Dia. Engkau kenal siapa Yesus. Tapi kalau engkau enggak kenal sama Yesus, bagaimana caranya engkau bisa tetap percaya sama Tuhan? Bagaimana caranya engkau enggak takut kalau engkau enggak kenal sama Yesusmu sendiri? Kenapa kita bisa percaya sama Tuhan? Karena kita kenal Dia. Kenapa kita bisa tetap teguh di tengah badai? Karena kita tahu siapa yang menyertai kita, yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Allah kota benteng kita, dan Dia adalah sumber keselamatan kita. Kita gak perlu takut. Persoalan apapun yang menghipitmu, gak perlu takut. Tuhan ada di pihakmu. Engkau punya Allah yang lebih besar dari semua itu. Gak ada yang perlu ditakutkan, gak ada yang perlu dicemaskan sama sekali. Gini, kalau engkau bilang engkau sudah penuh dengan Roh Kudus, tapi ketika ada badai datang, engkau takut. Jangan-jangan Roh Kudus gak berdiam di antara kita. Karena Roh Kudus itu tugasnya dalam kita adalah untuk memberikan damai sejahtera bagimu. Tapi kalau damai sejahteramu hilang di tengah-tengah badai persoalan hidup, jangan-jangan engkau gak punya Roh Kudus di dalammu. Nangkap gak? Nangkap gak? Nangkap gak? Kita menjadi orang Kristen bukan berarti masalah hilang. Kita ikut Yesus bukan berarti masalah gak ada. Pasti tetap ada masalah di tengah-tengah kehidupan ini. Pasti tetap ada badai di tengah-tengah kehidupan ini. Tapi kita tetap percaya sama Tuhan. Mulailah dewasa. Mulailah dewasa. Jangan kekanak-kanakan lagi. Ada badai sedikit, cengeng. Protes sama Tuhan. Tuduh Tuhan yang tidak-tidak. Ayolah, mau sampai kapan kita seperti bayi rohani? Padahal kita sudah belajar di minggu-minggu sebelumnya, penderitaan itu tujuannya apa? Untuk melatih iman. Akhirnya apa? Kemuliaan, glorification. Mulai dari sanctification, pengudusan, kita dikuduskan lewat penderitaan itu, sehingga akhirnya kita dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Kita sudah belajar itu dari minggu-minggu kemarin. Makanya engkau ketika menghadapi badai persoalan hidup, gak perlu takut lagi. Justru berbahagialah engkau. Karena di tengah-tengah badai kehidupan itu, engkau percaya sama Tuhan, engkau bisa lihat pertolongan Tuhan. Saya sering katakan, kalau engkau gak pernah sakit, bagaimana kau rasakan mukjizat Tuhan? Bagaimana caramu merasakan mukjizat Tuhan? Kalau engkau gak pernah ada di posisi terbawah dalam kehidupanmu, bagaimana engkau bisa merasakan bahwa Tuhan angkat engkau? Bagaimana caranya? Mau sampai kapan engkau tolak penderitaan itu? Mau sampai kapan engkau menolak segala rancangan Tuhan yang disediakan bagimu? Mau sampai kapan? Ayo, mau sampai kapan? Mau sampai kapan engkau bilang sama Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat, Tuhan yang kejam, gara-gara Dia berikan berbagai macam, Dia izinkan berbagai macam pencobaan dan penderitaan dalam kehidupanmu? Mau sampai kapan? Ayolah, mulailah dewasa secara rohani. Mulailah dewasa. Mulai kita dewasa menanggapi segala sesuatunya. Jangan juga cepat-cepat bilang, Tuhan, lalukan masalah ini. Orang-orang yang dewasa rohani, doanya udah bukan seperti itu lagi. Mulai kita berkembang. Ketika kita menjadi dewasa rohani, kita gak bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong hilangkan masalah saya, tolong angkat masalah saya. Tapi ketika engkau menjadi dewasa rohani, engkau akan berkata, engkau akan mampu berkata kepada Tuhan, Tuhan, berikan saya kekuatan. That's it. Tuhan, mampukan saya menghadapi masalah-masalah ini. Tuhan, tolong saya. Engkau gak minta lagi, Tuhan, hilangkan semua penderitaan hidup ini. Tuhan, bebaskan saya dari ini. Ketika kita menjadi dewasa rohani, engkau menghadapi penderitaan, engkau akan berdoa kepada Tuhan, Tuhan, berikan saya kekuatan menghadapi ini. Karena saya tahu ini semua terjadi atas izin Tuhan. Dan tujuannya ini adalah untuk apa? Mendewasakan saya. Maka engkau bersyukurlah. Kita cuma bilang sama Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan. Menjadi Kristen bukan menghilangkan badai. Makanya sedari dulu saya berkhotbah depan ini, saya nggak pernah menjanjikan hal yang muluk-muluk kepada teman-teman semuanya.
Saya mau bilang, ikut Tuhan jangan kejar berkatnya. Ikut Tuhan, jangan kejar berkat-berkat materi. Kejar berkat yang rohani. Jangan bilang kau datang ke sini untuk kaya, jangan. Jangan. Kita ikut Tuhan karena kita sadar bahwa Dia sanggup menyelamatkan kita. Jangan kejar berkat-berkat materi, berkat-berkat jasmani karena ikut Tuhan, jangan. Jangan. Engkau nanti terbentur sama persoalan kehidupan. Engkau nanti jadi kecewa. Karena faktanya dalam lapangan masalah gak akan bisa hilang. Engkau gak bisa selamanya berhasil. Engkau gak mungkin selamanya bisa sukses. Engkau gak selamanya mungkin bisa sehat selamanya. Engkau gak mungkin bisa selamanya tetap menjadi orang yang istilahnya diberkati Tuhan. Gak selamanya, ada kalanya. Bumi ini berputar. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Tapi kalau engkau mengejar berkatnya, engkau akan jadi kecewa. Engkau bilang sama Tuhan, mana Tuhan? Engkau bilang engkau mau memberkati saya. Jangan seperti itu. Jangan kejar berkat jasmani, kejar berkat rohani. Saya mau katakan, emang yang kau kejar berkat apa lagi yang kurang? Saya mau katakan, ada orang yang minta berkat terus. Setiap doa sama Tuhan, berkati aku Tuhan. Berkat apa lagi yang kurang? Emangnya? Ayo. Berkat apa lagi yang kurang? Engkau kurang kaya? Apa lagi? Saya sudah pernah sampaikan nih, tapi ingat baik-baik. Engkau yang mau catat. Tapi lebih penting lagi, catat di hatimu, tuliskan di hatimu, dengarkan ya baik-baik. Berkat terbesar bukan engkau menjadi orang yang sehat, bukan engkau menjadi orang yang kaya, bukan engkau menjadi orang yang diberkati Tuhan secara jasmani. Berkat terbesar dalam kehidupanmu bukan ketika rumah tangga orang tuamu dipulihkan, bukan ketika engkau menjadi orang yang sukses, bukan. Berkat terbesar Tuhan bukan berkat jasmani. Saya tekankan ini baik-baik kepada kalian semua. Dengarkan saya. Berkat terbesar yang pernah kita terima daripada Tuhan adalah apa? Berkat keselamatan. Itu adalah anugerah yang terbesar dalam kehidupan ini. Berkat apa lagi yang mau kita cari? Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita secara gratis, secara percuma-cuma. Engkau mau kejar apa lagi? Engkau mau kejar kekayaan karena ikut Tuhan? Salah. Engkau kejar Tuhan karena engkau bisa diselamatkan Tuhan. Berkat terbesar kita itu. Dengarkan saya baik-baik. Engkau hari ini engkau harus paham. Siapapun engkau, saya tidak peduli. Yang di live streaming juga dengarkan baik-baik. Kalau engkau contohnya, dengarkan ini. Ini adalah perbedaan antara berkat jasmani dan berkat rohani. Dengarkan saya baik-baik. Engkau harus paham ini baik-baik. Terkadang dalam kehidupan ini kita kejar berkat jasmani. Misal, saya mau bilang, kesembuhan itu juga salah satu termasuk daripada berkat jasmani. Mungkin engkau gini. Dengarkan saya baik-baik. Yesus membangkitkan orang dari antara orang mati. Salah satunya Lazarus. Pertanyaan saya, apakah Lazarus setelah dibangkitkan enggak mati lagi? Saya mau tanya. Menurut kalian, apakah Lazarus setelah dibangkitkan Tuhan enggak mati lagi? Mati enggak? Mati. Poinnya adalah ketika engkau mungkin disembuhkan dari penyakit kronis, misal, mungkin engkau suatu saat atau keluargamu, engkau harus mulai tekankan ini. Kalau ada keluargamu yang menghadapi penyakit kronis, mungkin pun kalau disembuhkan, dengarkan saya, itu enggak membatalkan kematian, tapi hanya menunda kematian. Dengarkan saya, kalau engkau enggak mati hari ini gara-gara penyakit, lalu engkau sembuh karena mujizat Tuhan, puji syukur. Dengarkan saya, engkau bukan berarti enggak mati lagi. Sadarlah, engkau masih bisa mati kok. Bedanya hanya ditunda aja. Lalu apa bedanya? Tetap mati juga kok, hanya ditunda aja. Tapi saudara, kalau kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebenarnya kematian itu menjadi kebanggaan bagi kita, kesukaan.
Karena apa? Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita berjumpa dengan Tuhan di surga. Ngapain kita lama-lama di dunia ini? Apa yang kau takutkan? Makanya kalau ingatkan kepada keluargamu, kalau ada keluargamu yang ada sakit penyakit, bukan salah ya minta berkat seperti kesembuhan sebagainya. Enggak, saya bukan bilang salah, tapi jangan fokusnya ke situ. Ingatkan seperti ini. Kalau disembuhkan Tuhan, syukur. Kalau enggak disembuhkan Tuhan, lebih syukur lagi berjumpa dengan Kristus. Amin. Nothing to fear. Satu hal poin penting lagi. Ketika engkau mendapatkan berkat-berkat jasmani, mungkin, saya mau bilang, mungkin ada seorang jemaat nih. Misal, ada jemaat mungkin katakanlah sudah sakit kanker stadium akhir, katakanlah seperti itu. Ada misal nih. Lalu didoakan, puji Tuhan sembuh. Saya mau katakan, dengarkan saya baik. Saya mau katakan, surga, dengarkan saya. Ketika orang ini disembuhkan, surga nggak bersorak, surga nggak bahagia. Yang bahagia siapa? Kita manusia kan. Tapi coba kita lihat apa yang membuat surga bersorak-sorai. Ada satu hal yang membuat malaikat di surga bersorak-sorai. Kita buka Lukas 15 ayat yang ke-10. Lukas 15 ayat yang ke-10. Ayo cepat, tolong multimedia cepat waktu. Lukas 15 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Engkau diberkati Tuhan, malaikat gak bersukacita di surga. Surga gak bersukacita oleh karena itu. Engkau menjadi kaya, enggak, surga gak sukacita karena itu. Tapi sukacita di surga akan diraih karena apa? Mungkin malaikat akan bersukaria di surga. Oleh karena apa? Oleh karena satu orang berdosa diselamatkan. Makanya ketika kita lihat ada orang-orang yang bertobat kepada Tuhan, misal orang-orang ini sebelumnya tidak percaya kepada Tuhan, lalu dia datang ke gereja bersungguh-sungguh, kita harus jauh lebih bersukacita orang ini bertobat daripada ketika kita melihat orang-orang disembuhkan. Ini kalian paham gak sih? Paham gak maksudnya? Mungkin kalian sulit menerima ini, tapi saya menyatakan apa yang fakta. Terserah, mungkin kalian bilang dalam hati, gini, terserah. Mau siapapun yang nonton di live streaming juga, kalau mungkin ada yang gini, terserah. Saya nyampaikan apa yang di sini. Malaikat nggak pernah sukacita karena engkau sembuh, nggak pernah. Tapi malaikat akan bersukacita kalau ada orang yang bertobat. Maka engkau harus lebih bersukacita ketika engkau melihat ada orang yang bertobat, berbalik dari jalannya yang jahat, daripada engkau melihat mujizat-mujizatnya Tuhan. Engkau harus lebih bersukacita oleh karena orang-orang tersebut dimerdekakan dari dosa. Oh, jangan bilang berarti kita nggak boleh bersukacita karena orang ada yang mendapat mujizat Tuhan. Bukan seperti itu. Saya bilang kita tetap bersukacita. Ya jelas aja dong ya kan. Nggak mungkin kita ada orang yang sembuh dari penyakitnya kita lalu menjadi sedih. Tetap kita harus bersukacita. Tapi sukacita kita jangan sampai engkau lebih bersukacita melihat ada orang yang disembuhkan daripada ketika ada orang yang misalnya nih, ada orang yang misalnya katakanlah ada orang yang baru bertobat, datang ke gereja, engkau matamu langsung sinis. Siapa orang ini? Ngapain ini datang ke gereja? Bukan ini orang berdosa ya? Kok ngapain datang ke gereja? Ngapain gini? Jujur aja. Gini, engkau sering salah. Saya mau katakan, saya mau kutip satu pernyataan yang unik. Saya sering dengar kalimat ini dan ini cukup memberkati saya. Gereja, sekali lagi, gereja bukan showroom. Ada yang tahu showroom? Ada yang tahu showroom sini? Oh, Jojo pernah ke showroom kan? Gereja bukan showroom. Gereja itu bengkel. Jo, saya mau tanya, apakah di showroom ada mobil bekas?
yang udah rusak gitu, yang udah nggak layak pakai, ada di showroom? Ada yang nggak layak pakai di showroom? Ada? Ada mobil yang reot-reot di showroom? Nggak ada kan? Gereja bukan showroom. Gereja adalah bengkel. Jangan kau anggap gereja adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang kudus. Gereja itu adalah tempat di mana orang-orang berdosa dibenarkan. Bengkel. Gereja bukan showroom untuk memamerkan kita orang-orang kudus. Enggak. Makanya ketika datang orang-orang yang berdosa datang ke gereja, kita sambut dengan penuh bahagia. Kenapa? Yesus datang bukan untuk menyelamatkan orang yang sudah selamat. Yesus datang untuk menyelamatkan mereka yang berdosa. Yesus aja mau duduk bersama dengan orang-orang pelacur. Kenapa engkau enggak? Bukan berarti saya suruh engkau datang pergi ke diskotik ke sana ya, bukan seperti itu maksudnya. Kita penerimaan kita. Saya mungkin mau menyampaikan sesuatu yang kontroversi sama kalian. Saya akan nyatakan sesuatu yang kontroversi. Mungkin ini akan menghancurkan berbagai macam keyakinanmu. Saya mau katakan satu hal. Sekiranya, dengarkan saya baik-baik, engkau harus tahu ini. Mungkin akan putar balik otakmu ini mungkin gara-gara ini. Saya mau katakan, sekiranya ada pun datang kaum LGBT ke gereja, engkau harus terima. Engkau harus terima. Gereja nggak boleh tutup pintu dari orang-orang yang seperti itu. Selalu saya gini, yang kita benci itu dosanya. Amin. Bukan orangnya. Orang yang berbuat dosa harus kita kasih. Makanya ketika LGBT mungkin datang ke gereja ini, kita buka pintu, kasih tempat. Jangan tutup pintu katakan, oh say no to LGBT. Ya, kita memang say no to LGBT, tapi bukan kepada orangnya. Kita harus kasih mereka. Karena apa? Lewat kasih kita lah mereka bisa dipulihkan. Mulai belajar. Saya yakin, dengarkan saya baik-baik ya. Yakinlah engkau. Kalau misalnya nih, yakinlah engkau. Perhatikanlah wajah-wajah orang-orang yang merasa paling kudus. Engkau bisa lihat itu di berbagai macam gereja. Mungkin di gereja ini mungkin juga bisa ada terjadi. Coba perhatikan ya. Seandainya ada orang datang ke gereja ini, orang yang tatoan, bakalan jadi pusat perhatian. Ih, kok ada tatonya di sini? Ih, kok bertato? Ih, kok ngapain orang-orang bertato ada di gereja ya? Engkau pikir gereja ini hanya untuk orang-orang yang gak bertato? Terus bagaimana saya mau bilang? Terus engkau mau lakukan apa kepada orang yang telah bertato? Apakah dia bisa hilangkan itu? Kan gak bisa lagi. Sudah seperti itu ada kalanya. Terus bagaimana? Masa kita tolak? Harus tetap diterima. Gereja itu, sekali lagi saya bilang, gereja itu bengkel, bukan showroom. Tempat ditampilkan orang-orang kudus semua, enggak. Tapi gereja itu adalah tempat-tempat di mana orang-orang berdosa yang hendak dibetulkan. Disitulah tempat. Engkau melihat ada datang gereja ini orang-orang yang merokok. Ya jangan kau langsung bilang, gini, kau langsung menghakimi gini, bla 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 bla. Enggak boleh. Kita harus tetap terima mereka. Didik pelan-pelan. Sekiranya ada pun saya seperti tadi bilang, ada LGBT datang di gereja ini, enggak masalah. Jangan tolak. Ada pelacur datang ke sini, jangan matamu langsung, apa sih kau ini? Saya juga belajar akhir-akhir ini. Saya belajar tentang ini. Mungkin kita sedikit menyimpang dulu dah ya dari inti pembicaraan kita. Tapi saya belajar. Beberapa bulan yang lalu, ini pernah kejadian dan ini memang cukup memukul saya. Jo, masih ingat kan? Waktu kemarin ada orang datang beribadah ke sini pakai kacamata hitam dari awal sampai akhir kan? Iya. Itu waktu itu saya langsung bilang sama si Jo, coba lihat Jo. Bapak ini pakai kacamata dari awal gini dia. Pakai kacamata hitam, gelap sekali kacamatanya. Saya lihat terus. Aduh, si kawan ini kok pakai kacamata hitam terus ya, kayak mau bergaya datang ke gereja. Hanya hal sepele itu aja, perhatian kita langsung terganggu. Iya kan? Iya nggak? Betul nggak? Kenapa engkau terganggu? Sama engkau seperti orang-orang Farisi nanti. Sebagaimana orang-orang Farisi, ketika Yesus datang menjamu orang-orang
datang ke rumahnya orang-orang yang berdosa. Orang Farisi bilang, mengapa engkau duduk bersama-sama dengan pelacur? Hari-hari ini seperti inilah yang terjadi belakangan di gereja banyak. Yang merasa aja. Yang merasa aja. Sekali lagi, gereja bukan showroom. Gereja itu bengkel, kawan. Kita harus mulai bisa terima orang-orang yang berdosa datang di gereja ini. Sekalipun dia mungkin sama seperti saya menganggap bahwa kaum LGBT ini adalah orang-orang yang cukup melanggar apa yang ditetapkan Tuhan. Tapi bukan berarti kita menolak orang-orang LGBT untuk datang beribadah. Kita tetap harus terima mereka. Apakah kalian pernah melihat pendeta yang mukanya sampai bertato? Saya tahu itu dulu sampai dipanggil di salah satu acara TV di Metro TV, Kick Andy, sampai diwawancarai. Pendeta yang bertato semua mukanya dari badan sampai kaki, dari muka sampai kakinya semua bertato. Dia menjadi pendeta. Terus bagaimana itu? Ya itu masa lalunya kan. Emang dia bisa hilangkan tatonya? Mulailah belajar untuk menerima orang-orang yang berdosa. Oke, kita balik lagi sebagai penutup. Kita sebagai orang-orang Kristen, bukan berarti masalah hidup gak ada. Sebagai orang-orang Kristen, bukan berarti pergumulan hidup kita gak ada. Tapi satu yang menjadi pembeda kita, di tengah-tengah badai hidup, kita gak menjadi takut. Kita tetap kuat. Sebagai ayat penutup kita buka Mazmur 94 ayat 22. Sebagai ayat penutup ayat cepat Mazmur 94 ayat 22. Mazmur 94 ayatnya yang ke-22. Ayat cepat Mazmur 94 ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allah adalah gunung batu perlindunganku. Lanjut ayat 23. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka Ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Dengarkan saya. Menjadi orang Kristen bukan berarti masalah hidupmu gak ada. Menjadi orang Kristen tetap engkau punya masalah. Mungkin tetap ada penyakit, mungkin tetap ada. Mungkin engkau menjadi orang Kristen, gak mungkin kita selamanya sehat selalu, gak mungkin. Ada kalanya engkau sakit. Ada kalanya mungkin keadaan ekonomi memburuk, ada keadaan. Tapi satu yang menjadi pembeda kita di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah persoalan hidup, kita gak menjadi takut. Karena apa? Karena kita tahu tadi Allah adalah kota benteng kita dan Dia adalah gunung batu perlindungan kita. Kita gak perlu takut. Engkau kenal Tuhanmu siapa? Engkau kenal yang kau sembah siapa? Engkau gak perlu takut di tengah-tengah badai hidup ini. Jangan pernah takut menghadapi pergumulan hidup, tapi belajar